Halo teman-teman semua. Di dalam kehidupan setiap orang mempunyai masalah ya. Mulai dari pedagang, pegawai, karyawan, bahkan maling pun mempunyai masalah. Sadarkah kita kalau pada umumnya dalam kehidupan kita bermasyarakat ada beberapa nilai yang sebenarnya bisa merusak diri kita sendiri. Nilai-nilai yang biasanya kita anggap sebagai nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai yang kita pilih yang akan kita jalankan untuk menjalani hari-hari kita, terkadang justru nilai-nilai itu yang akan membuat kita lemah. Nah, apa aja sih nilai-nilai itu? So, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kenikmatan. Kenikmatan di sini adalah kenikmatan yang sudah banyak kita tahu, tapi merupakan komoditas yang melenceng dari kenikmatan biasanya. Coba tanya dengan seorang pecandu narkoba, bagaimana kenikmatan yang dia lakukan. Coba tanya pada seorang laki-laki yang selingkuh dari istrinya, yang memiliki banyak selingkuhan. Apakah itu sebuah kenikmatan baginya? Tentu sebuah kenikmatan. Nah, contoh lain yang lebih sering kita temui dan bahkan kita sendiri adalah pelakunya adalah kita lebih memilih untuk diri kita lebih banyak rebahan daripada melakukan kegiatan yang lebih energik atau kegiatan yang membuat tubuh kita banyak bergerak. Kita lebih memilih banyak rebahan karena itu lebih nikmat rasanya. Nah, kenikmatan yang panjang di sini justru sebenarnya adalah nilai-nilai yang salah jika kita terapkan selama hidup kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang memfokuskan dirinya pada kenikmatan akan merasa lebih cemas dan merasa dirinya sangat tertekan. Tentu, apabila suatu kenikmatan itu tidak bisa ia capai, maka sejatinya diri sendiri akan selalu berusaha untuk menginginkan kenikmatan itu. Karena kenikmatan di sini adalah bukan sebab, tapi kenikmatan di sini adalah suatu akibat. Jadi secara naluriah adalah kenikmatan itu kita dapatkan karena kita melakukan suatu hal. Setelah kita melakukan suatu hal, maka kenikmatan itu akan secara alami kita dapatkan. Salah satu contohnya adalah ada dua kemungkinan. Misalnya kita melihat ada tukang bakso yang sedang jualan. Lalu kita memutuskan untuk beli bakso tersebut dan makan. Itu adalah suatu kenikmatan, kita sudah memilih. Lalu saat kita memutuskan untuk tidak membeli bakso tersebut, sebenarnya itu juga bentuk suatu kenikmatan. Kenapa? Karena kita sudah memilih agar diri kita tidak membeli bakso itu. Maka kenikmatan yang kita ambil situ adalah kenikmatan dari akibat hal yang kita pilih untuk tidak beli bakso tersebut. Dan di kalangan milenial seperti saat ini, sebenarnya kenikmatan ini sering diungkapkan dengan bahasa zona nyaman. Dan banyak quotes-quotes yang mengatakan bahwa keluarlah dari zona nyaman. Zona nyaman adalah zona yang membuat kita tidak berkembang. Sering kita jumpai kata-kata seperti itu. Jadi zona nyaman di sini adalah suatu kenikmatan yang melenakan kita. Dengan kenikmatan itu, kita tidak ingin lagi untuk melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri. Dan terkadang justru kenikmatan yang kita pilih itu adalah kenikmatan yang nilainya salah. Yang justru membuat diri kita semakin tidak berkembang. Oke, dan nilai yang kedua adalah kesuksesan material. Banyak orang mengukur martabat diri sendiri dengan pengukuran seberapa besar penghasilan yang dimiliki, seberapa banyak kendaraan yang dia miliki, dan seberapa hijau rumput di halamannya daripada rumput di halaman orang lain. Jadi kesuksesan di sini ternyata adalah hasil perbandingan dari orang-orang yang lain. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa apabila seseorang telah mampu memenuhi kebutuhannya, sandang, pangan, dan papan, maka korelasi antara kebahagiaan dan kesuksesan adalah mendekati angka 0. Artinya seperti ini. Jika kita memiliki uang 10.000, misalnya saya ibaratkan uangnya adalah dolar. Apabila kita memiliki uang $1, lalu kita sedang kelaparan berada di jalanan India sana, uang $1 itu sangat berharga untuk kita. Uang yang sangat berharga dan memberikan pengaruh besar untuk kita. Dengan sejumlah uang yang sama, yaitu $1, apabila kita berada di tengah hiruk-pikuk perkotaan, maka uang $1 itu sama saja jika dibandingkan dengan kebutuhan, maka
kita akan merasa sangat kurang. Jadi kesuksesan material di sini nilainya sangat relatif. Nah, masalah lain yang akan terjadi jika kesuksesan material ini menjadi nilai yang dianut oleh seseorang, maka bisa jadi untuk memenuhi kesuksesan material itu, ia bisa menghalalkan segala cara, mulai dari meruntuhkan nilai kejujuran. Yang jadi masalah adalah ketika orang-orang atau kita mengukur diri kita sendiri dengan kesuksesan material, sedangkan kesuksesan material adalah kesuksesan yang terlihat dan tampak di mata orang lain. Dengan begitu, sepanjang kehidupan kita hanya berusaha untuk memenuhi ego kita agar terlihat mampu di hadapan orang-orang di luar sana. Padahal sejatinya kesuksesan itu seharusnya tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Dan ini yang sering disalahartikan oleh kebanyakan orang tentang kesuksesan material. Demi ingin terlihat bahwa dirinya mampu, sehingga ia menghalalkan segala cara demi terlihat mampu di depan manusia. Oke, dan nilai yang ketiga adalah selalu benar. Otak kita adalah mesin yang tidak efektif. Secara konsisten, kita membuat asumsi yang buruk mengenai peluang, harapan, dan ingatan kita. Dan terkadang, jika dalam suatu kondisi kita bisa memutuskan perkara dengan emosi kita. Sebagai manusia, berbuat kesalahan adalah merupakan hal yang konstan. Tapi otak kita terkadang memaksa kita untuk selalu berbuat benar, sehingga kita sangat berhati-hati untuk melakukan kesalahan. Dan hal inilah yang membuat kita semakin berada jauh di garis yang benar. Karena kita masih takut, karena kita sangat takut untuk dikatakan salah. Contohnya saja, misalnya dalam ruang pembelajaran, terkadang sebagai siswa atau mahasiswa atau peserta didik yang lagi duduk mengenyam pendidikan, baik formal atau non-formal, ia takut untuk melakukan kesalahan dari suatu pelajaran yang sedang diberikan. Padahal dalam proses pembelajaran, kesalahan itu adalah hal yang akan diperbaiki. Jika tidak ada kesalahan, maka tidak ada lagi yang ingin diperbaiki. Tapi yang selalu tertanam di komoditas masyarakat kita adalah bahwa orang yang melakukan kesalahan itu justru orang yang terkucilkan. Sehingga orang malu jika dia salah, hingga akhirnya tidak tahu mana yang benar. Nah, faktanya, orang-orang yang mendasarkan penghargaan dirinya pada ambisi untuk selalu benar, menghalangi diri mereka sendiri untuk bisa belajar dari kesalahan yang terjadi. Sehingga dalam kehidupannya ia tidak pernah berbuat salah, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak tahu mana yang salah. Mereka jadi kurang mampu mengambil sudut pandang yang berbeda dan menjadi kurang berempati kepada orang lain terhadap masalah yang dilakukan. Sehingga di sini banyak terjadinya judgmental terhadap suatu hal yang orang tersebut langsung menjudgmental dari kejadiannya, tidak bisa mengambil dari sudut pandang yang berbeda. Mereka menutup diri mereka dari informasi-informasi yang sebenarnya bisa membuka jalan pikiran mereka, sehingga bisa membuka jalan pikiran mereka untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Hingga disinilah kita dapat kesimpulan bahwa terkadang orang-orang hanya mau mempercayai apa yang hanya mau dia percayai. Jadi apabila ada informasi yang benar yang datang dari luar yang sebenarnya ini adalah kebenaran, dia menjadi tidak terbuka dengan informasi tersebut. Bisa jadi nilai apa yang diyakininya selama ini merupakan nilai yang melenceng, makanya dia perlu sudut pandang yang baru. Tetapi jika dia memblok dirinya dari nilai-nilai yang lain itu tidak mau diasup ke dalam dirinya, maka dikhawatirkan sepanjang kehidupannya sangat mudah sekali menjudgmental apa-apa yang terjadi di sekitarnya tanpa melihat sudut pandang yang lain. Nah, akan menjadi lebih mudah apabila kita mengasumsikan diri kita bahwa sama sekali tidak paham. Maka dari ketidaktahuan kita itu kita akan menerima banyak informasi dari berbagai hal. Dari berbagai hal itu kita bisa menilai semuanya secara objektif. Artinya kita tidak menilai hanya dari sudut pandang yang kita miliki. Tapi setelah melihat secara objektif dari informasi-informasi yang masuk, barulah di situ kita bisa menyimpulkan hal apa sebenarnya yang mendekati nilai kebenaran. Dan yang keempat adalah nilai untuk tetap bersikap positif. Ada orang-orang yang mengukur hidupnya dengan sejauh mana ia mampu berpikir positif dalam kehidupannya. Ia selalu menilai segala hal dengan selalu berpikir positif. Tahukah kita,
Ternyata selalu berpikir positif dalam setiap keadaan justru bisa membuat diri kita bisa tidak memiliki kekuatan positif itu jika kita selalu berusaha untuk menjadi positif. Misalnya saja, Anda telah dikhianati oleh teman Anda, lalu mencoba berpikir positif, mungkin dia sedang lalai, iya benar. Tapi sejatinya dalam kehidupan kita ada masanya kita tidak berpikir positif. Terkadang berpikir negatif itu perlu untuk apa? Untuk membangkitkan semangat positif kita. Contohnya saja, apabila kita menerima kegagalan dalam hidup kita, misalnya gagal lulus SBMPTN, gagal tes CPNS, gagal menikah, dan kegagalan yang lainnya, maka ada kalanya pada saat-saat seperti itu, kita luruhkan seluruh energi negatif kita. Energi negatif di sini maksudnya seperti apa? Kita sadar tentang kegagalan kita menerima tentang apa yang terjadi pada kita. Terkadang kalau kita berpikir positif, kita mencari alasan lain yang bisa menutupi apa yang telah terjadi pada kita bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Itulah berpikir positif. Sedangkan kalau kita menerima keadaan kegagalan tersebut atau suatu keburukan yang sedang kita alami, kita di sana akan berusaha mencari apa saja kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan apa saja impact dari hal tersebut. Meskipun ada ungkapan yang mengatakan, apapun yang terjadi, tetap optimislah. Sejatinya, kadang hidup sangat menyebalkan. Kadang orang-orang tak bisa ada untuk kita di saat kita membutuhkan. Dan yang hal paling bagus untuk dilakukan adalah dengan kita mengakui hal-hal tersebut, berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya, saat kita lagi sedih, kita biasanya selalu mengharapkan orang-orang untuk menghibur kita. Kita selalu mengharapkan keberadaan orang-orang bisa menguatkan kita, menghibur kita, mengajak kita untuk bangkit. Di sini kita selalu membutuhkan orang lain. Kita menerima dan mengakui bahwa ternyata hidup ini ternyata memang menyebalkan. Pengingkaran emosi negatif ini ternyata justru akan semakin membawa kita masuk ke dalam lubang emosi negatif. Dan ini menyalahi disfungsial emosional. Terus-menerus mencoba berpikir positif justru merupakan satu pengelakan terhadap masalah yang terjadi pada diri kita. Misalnya kita dipecat dari kantor, terus kita selalu mencoba berpikir positif bahwa ini adalah jalannya, bagus. Anda dipecat dari kantor adalah kesempatan Anda untuk bisa mengeksplorasi bakat dan minat Anda. Di sini kita mencoba untuk berpikir positif. Padahal sejatinya kita bisa meluapkan emosi negatif kita dahulu dengan menyadari masalah apa yang sedang terjadi pada kita untuk menjadikan evaluasi terhadap kita. Apa yang membuat kita hingga sampai dikeluarkan dari perusahaan misalnya? Apa yang membuat kita bisa gagal? Kesalahannya di mana? Ini adalah bentuk emosi negatif dengan menyadari kesalahan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, terkadang dengan adanya emosi negatif yang sedang terjadi pada diri kita, itu merupakan momentum di mana kita bisa melihat mana nilai yang benar dan mana nilai yang salah. Karena di sini kita berada dalam release under deep. Artinya kesadaran diri kita paling dalam saat kita menyadari apa saja kilas balik yang terjadi pada diri kita tentang sebelum akibat dari kegagalan itu terjadi pada kita. Nah, masalah-masalah itu bisa jadi menguatkan kita dan memotivasi kita. Seandainya kita bisa mengambil nilai dan jalan yang benar. Ini sederhana, sungguh. Lalu bagaimana cara mengekspresikan emosi negatif tersebut? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan sisi negatif tersebut. Yang pertama adalah mengekspresikannya dengan cara yang benar dan sehat secara sosial. Yang kedua, mengekspresikan sesuai dengan nilai yang kita anut. Misalnya, saya adalah tipe yang jika saya marah, saya diam. Maka apabila saya merasa buruk sepanjang hari itu, saya akan mencoba diam. Dan apabila bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang, saya mencoba juga untuk tidak membebani mereka. Artinya, apabila mereka sedang berkerumun, saya mencoba untuk menepi dari kerumunan itu. Karena apabila saya berada di antara mereka, bisa jadi saya akan mengganggu ketenangan mereka juga. Misalnya yang biasanya tipe saya adalah ceria, lalu menjadi pendiam, mereka juga akan bertanya-tanya dan akhirnya mencoba mencari tahu. Lalu ada juga tipe yang misalnya terbuka, saat dia merasa sedang terpuruk, dia ingin bercerita dengan orang-orang terdekatnya, tidak apa cerita.
Karena terkadang bisa jadi menyimpan masalah itu sendiri, memendamnya, untuk beberapa orang justru itu akan membuatnya semakin merasa sangat terpuruk. Jadi sesuaikan dengan nilai yang kita anut. Misalnya ada seseorang yang menganut nilai anti kekerasan. Apabila dia marah, dia meluapkan emosinya misalnya dengan membanting meja atau melempar apapun yang ada di sekitarnya. Tapi dia harus sehat secara sosial, artinya tidak melukai orang-orang di sekitarnya atau tidak merusak hal-hal yang penting. Kalau sekedar membanting meja, menghantamkan tangannya ke dinding, itu artinya dia sudah meluapkan emosinya. Namun bisa jadi di situ korbannya adalah dirinya sendiri. Jadi harus tepat juga memilih nilai yang benar untuk meluapkan emosi kita. Saat kita memaksa diri kita untuk berenergi positif atau beremosi positif sepanjang waktu, maka sejatinya kita telah menyangkal masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena di sini kita tidak menemukan solusi apa yang akan kita lakukan yang membentengi diri kita dengan energi positif, aura positif untuk menunjukkan kesan kepada orang-orang atau untuk membohongi diri sendiri bahwa kamu tidak apa-apa. Padahal sejatinya kamu sedang merasa tidak baik-baik saja. Jadi itu tidak mengapa. Tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa ada kalanya kamu memang butuh dikuatkan. Nah, untuk diriku sendiri, aku memang adalah tipe yang bahwa support system pertama itu adalah diri kita sendiri. Jadi kamu bisa melakukan hal-hal yang bisa menguatkan dirimu sendiri. Misalnya saat tidak ada orang yang bisa menguatkan, maka kita bisa menepuk pundak kita sendiri, tidak masalah. Diri kita menguatkan diri kita juga. Tidak mengapa, justru adanya keterbukaan dengan diri kita sendiri menjadikan kita lebih mengenal diri kita sendiri. Dengan begitu, bagi kita akan mudah menghadapi masalah yang berkaitan dengan emosional dan masalah-masalah yang sejatinya bisa mempengaruhi pola pikir kita. Jadi kenali diri kita, berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita bisa menghadapi masalah-masalah di luar sana. Semangat! Ingat, kalau sebagian besar momen yang terjadi dalam kehidupan manusia itu tidak menyenangkan, menyebalkan, tidak sukses, tidak dikenal, dan tidak positif. Jadi ada kalanya kita bisa saling menguatkan diri kita sendiri, jujur kepada diri sendiri apabila kita memang sedang menghadapi masalah. Semoga keempat nilai yang telah dibahas di sini tadi, yang pertama adalah kenikmatan, yang kedua adalah kesuksesan material, yang ketiga adalah bersikap selalu benar, yang keempat adalah tetap positif. Empat nilai ini adalah nilai-nilai yang terkadang salah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat dan kedepannya kita bisa menjadi versi lebih baik dari diri kita sendiri. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku di sini mengajak kalian untuk bahas buku ini, buku yang nggak selesai ku baca. Aku heran juga sih, salut sama mereka yang baca ini bisa cepat selesai. Karena menurutku isinya memang di sini hasil dari buah pikiran Mark Manson mengenai nilai-nilai kehidupan yang biasanya terjadi pada kita, tapi Mark di sini menuangkan dengan sudut pandang yang berbeda.